Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembahasan tentang menyelesaikan persamaan kuadrat. Pada penjelasan sebelumnya, saya menjelaskan secara konsep apa itu penyelesaian persamaan kuadrat dengan memasukkan nilai-nilai X ke dalam variabel yang menyebabkan persamaan benar bernilai 0. Pada 3 soal tersebut, sudah saya setting bahwa pembuat 0 berada pada interval 0 sampai dengan 4. Akan tetapi, bagaimanakah jika pembuat 0 berada di luar interval tersebut? Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara faktorisasi. Kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan 3, menggunakan rumus ABC kuadratik. Ketiga cara tersebut bukanlah suatu urutan, melainkan pilihan cara atau alternatif untuk mencari pembuat 0. Jika pada soal tidak ditentukan cara menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, maka kalian bebas memilih cara mana yang menurut kalian mudah, efektif, dan efisien. Akan tetapi, jika soal menentukan cara yang harus digunakan, maka selesaikan dengan cara yang ditentukan. Mari simak penjelasan cara penyelesaian persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi menggunakan rumus AX plus P dikali AX plus Q dibagi A sama dengan 0. Dengan ketentuan P plus Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan AC. Atau mencari dua bilangan yang ditambahkan hasilnya B dan dua bilangan tersebut jika dikalikan hasilnya AC. Kunci dari faktorisasi adalah ini. Langsung saja kita ke contoh agar kalian paham. Terdapat 5 soal persamaan kuadrat. Akan kita tentukan akar-akarnya dengan faktorisasi. Dan penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Kita identifikasi nilai A, B, dan C-nya, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 2. P plus Q sama dengan B, dan B-nya adalah negatif 3, maka P plus Q adalah negatif 3. Kemudian P kali Q sama dengan AC. A-nya adalah 1, C-nya 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Maka P kali Q sama dengan 2. Kita akan mencari P dan Q dengan ketentuan dua bilangan jika dijumlahkan negatif 3 dan dua bilangan kalau dikalikan 2. Yaitu bilangannya adalah negatif 1 dan negatif 2. Kemudian kita masukkan nilai P dan Q ke dalam formula ini. A kali X, A-nya 1, maka X plus negatif 1, maka di sini X min 1 dan AX plus Q sama dengan X min 2 dibagi A-nya adalah 1 sama dengan 0. X min 1 dikali X min 2 dibagi 1 sama dengan X min 1 kali X min 2 sama dengan 0. Ini artinya bahwa X min 1 bernilai 0, sehingga X1 sama dengan 1. Begitu juga dengan X min 2 bernilai 0, sehingga X2 sama dengan 2. Jadi akar-akar dari persamaan X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0 adalah 1 dan 2.
Silakan difahami, diamati dengan baik. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Kita identifikasi nilai A, B, dan C-nya. Yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 12. Soal nomor 2 hampir sama dengan soal nomor 1, sehingga saya minta kalian untuk menyelesaikan soal nomor 2 dengan merujuk pada soal nomor 1. Saya berikan langkah-langkah pengerjaan untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan persamaan kuadrat nomor 2 ini. Kemudian nomor 3 yaitu 3x kuadrat min 3x min 6 sama dengan 0. Dengan nilai ABC-nya adalah A sama dengan 3, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan negatif 6. Perhatikan, untuk soal nomor 1 dan nomor 2, A-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk soal nomor 3, A-nya sama dengan 3 atau tidak sama dengan 1. Caranya hampir sama, yaitu kita menentukan nilai P dan Q terlebih dahulu. Di mana P plus Q sama dengan B, B-nya adalah negatif 3, maka P plus Q sama dengan negatif 3. Kemudian P kali Q. P kali Q sama dengan A kali C, A-nya adalah 3 dan C-nya negatif 6. 3 kali negatif 6 adalah negatif 18, maka P kali Q sama dengan negatif 18. Lalu berapakah nilai P dan Q? Saya beri tips untuk menentukan nilai P dan Q. Kita cari terlebih dahulu bentuk perkalian dari negatif 18 ini. 18 didapat dari perkalian 2 kali 9, 3 kali 6. Manakah antara 2 kali 9 atau 3 kali 6 yang memungkinkan jika dijumlahkan menghasilkan negatif 3? Yaitu perkalian 3 kali 6 dengan plus atau negatifnya menyesuaikan dari penjumlahan ini. Agar hasilnya negatif 3, maka negatifnya pada bilangan yang lebih besar yaitu 6. Maka P sama dengan negatif 6 dan Q sama dengan 3. Selanjutnya kita masukkan nilai P dan Q ke dalam formula ini. Untuk A sama dengan 3, maka AX plus P adalah 3X min 6. Kemudian AX plus Q-nya adalah 3X plus 3 dengan A3 sama dengan 0. Lihat antara kurung depan dan kurung belakang, manakah yang dapat dibagi dengan 3? Kedua kurung tersebut dapat dibagi dengan 3, namun dalam pembahasan ini saya akan membagi kurung depan. Sehingga kurung depan kita rubah menjadi 3 dikalikan dengan X min 2. 3X plus 3 tetap, kemudian dibagi 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita coret antara 3 pembilang ini dan 3 penyebut. Maka formula tersebut menjadi X min 2 dikalikan dengan 3X plus 3 sama dengan 0. Ini artinya X min 2 sama dengan 0 dan 3X plus 3 pun sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, dengan demikian X1 sama dengan 2. 3X plus 3 sama dengan 0, maka 3X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 1. Jadi akar-akar dari persamaan 3x kuadrat min 3x min 6 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan 2. Lanjut soal nomor 4. 2x kuadrat min 50 sama dengan 0 dengan nilai A, B, C-nya sebagai berikut. A sama dengan 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 50. Pada soal nomor 4, nilai B-nya sama dengan 0. Maka penyelesaiannya kita tidak perlu menggunakan formula faktorisasi, yaitu penyelesaiannya lebih mudah sebagai berikut. Yaitu nilai konstanta langsung kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga di sini 2x kuadrat sama dengan 50. Kemudian x kuadrat sama dengan 50 dibagi 2.
koefisien yang kita pindahkan dengan di sini perkalian, maka di sini jadi pembagian. Sehingga x kuadrat sama dengan 50 dibagi 2 adalah 25. Dan x sama dengan plus minus akar dari 25. Kebalikan dari kuadrat adalah akar. Plus minus akar 25. Akar 25 adalah 5, sehingga nilai x adalah plus minus 5. Untuk x satunya kita ambil plus 5 dan x 2 nya kita ambil negatif 5. Jadi akar dari 2x kuadrat min 50 sama dengan 0 adalah min 5 dan 5. Ini adalah penyelesaian jika nilai b sama dengan 0. Kemudian soal nomor 5, yaitu x kuadrat min 100x sama dengan 0 dengan identifikasi A sama dengan 1, B sama dengan 100, dan C sama dengan 0. Untuk soal nomor 5, C-nya yang bernilai 0. Dan penyelesaiannya sebagai berikut. X kuadrat jika kita jabarkan adalah bentuk x kali x. Sehingga x kali x min 100x sama dengan 0 bisa kita rubah menjadi, perhatikan, yaitu x dikalikan dengan x min 100 sama dengan 0. Kita rubah bentuk ini menjadi bentuk distributif perkalian. Dengan demikian nilai x ini adalah 0 dan x min 100 pun sama dengan 0. Jadi x satunya adalah 0 dan x 2 nya adalah 100. Maka akar dari x kuadrat min 100x sama dengan 0 adalah 0 dan 100. Ini adalah penyelesaian jika nilai C sama dengan 0. Kita langsung bentuk distributif perkalian dengan nilai x di luar. Selanjutnya saya berikan latihan soal kepada kalian, yaitu dengan menggunakan faktorisasi. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Terdapat 3 soal yang akan kalian cari akar-akarnya dengan cara faktorisasi. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih.